bebannya sudah kita lepas, kita colokin, dia nyala. Nah, ini, nah mati lagi. Sepertinya kompresornya yang bermasalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, tadi kita mendapatkan telepon dari salah satu pelanggan kita. Katanya kulkasnya tidak dingin. Kemarin sempat mati, katanya kemudian hidup, lalu tidak dingin. Maka pemirsa, sebagaimana biasa, kita akan langsung meluncur ke kediaman beliau. Oke, ikuti terus video kami. Ayam kaget. Bagaimana biasa, pemirsa, kita akan naik sepeda motor meluncur ke kediamannya. Assalamualaikum. Hah? Kita bawa ke sini aja? Oh iyalah. Colokan deket kan? Colokan listrik. Nah, pemirsa, kulkas ini LG satu pintu ini mengalami kebuntuan. Bagaimana caranya kita mengetahui kebuntuan? Pertama kali, kulkasnya kita nyalakan, kita colokin, lalu kita pegang kiri kanannya, kita pegang bodinya. Kalau bodinya ini tidak panas, itu artinya freonnya tidak mengalir, bisa. Ya, kalau freon tidak mengalir, berarti dia nggak dingin. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia bocor halus. Kemungkinan yang kedua itu buntu. Nah, dalam kulkas ini yang sangat menonjol adalah tanda-tandanya, pemirsa. Bisa kita lihat. Tanda-tandanya kompresornya nyala, lalu dia cetek mati. Artinya overload memprotek kompresor. Itu adalah tanda-tanda bahwa kulkas ini buntu. Itu yang paling gampang kita amati. Karena kompresor ini nyala, dia akan mengkompresi, mendorong. Namun ternyata buntu. Kalau buntu dia tidak mengalir, tidak ada aliran, maka overload memprotek. Itu yang paling gampang kita amati, pemirsa. Maka kita akan melakukan pengurasan. Kita siapkan alat-alatnya. Ini, pemirsa. Kita siapkan. Di situ ada manifold, ada untuk alat solder apa? Namanya untuk ngelas ya. Ini ada gas melon biasa. Ini ada kompresor bekas. Kita nanti untuk isi freonnya. Ini regulator sakti, dan juga oli kita siapkan, jangan lupa, karena begitu nanti setelah kita kuras olinya kan berkurang, maka harus kita tambah oli. Oke pemirsa, kita akan lanjut melakukan pengurusan.
Jalur ini sudah kita pasang pentil. Ini ada pentil. Dulu saya pernah memperbaiki kulkas ini, jadi itulah gunanya pentil ini tidak saya lepas. Begitu kita bisa memperbaiki lagi, kita nggak perlu pasang pentil kedua kali. Tuh, tinggal kita akan buka di pipa ini, pipa hisap, pipa balik dari jalur evaporator. Ini pipa hisap, ini pipa tekan, ini pipa pengisian freon. Salah lagi. Kita pasang pengaman dulu supaya kabelnya nggak kena panas api. Tadi kompresornya dia mati lagi, pemirsa. Setelah kita buka ini, artinya kita harus buka kuncian di sini, filter. Kita akan buka dulu ini, kita bebaskan bebannya dulu, apakah kompresornya masih mendorong atau tidak. Kita akan buka dulu filternya, kita cabut dari sini. Lepas dari sini. Nah, ini pemirsa, setelah kita buka jalur dari pipa kondensor, pipa keluaran dari pipa pres ini. Setelah kita colokin, ternyata kompresornya masih protek, mematikan. Kompresornya masih protek. Ini sepertinya bisa jadi kelemahan dari kompresornya. Bebannya sudah kita lepas, kita colokin, dia nyala. Nah, ini, nah mati lagi. Sepertinya kompresornya yang bermasalah ini. Coba kita akan tambah oli. Biasanya dia kekeringan oli sehingga panas yang berlebih. Coba kita isi oli sebanyak inilah, seginilah, pemirsa. Kita tambah oli, mudah-mudahan masalahnya selesai. Nih, caranya kita isi oli, kita buka dulu ininya, apa ini namanya, klep pentil ya. Ya kan? Ini klep pentil ya. Namanya klep pentil. Nah, ini ya pipanya kita masukin sini. Kurang kecil ya, apa-apa. Nah, gitu. Nanti ini kita masukin begini. Nah, kompresornya dinyalakan, dia nyedot sendiri. Ada ya. Oh, ini ditahan. Nah, terus, nah dia nyedot ya, terus nyedot ya, terus. Nah, sudah. Masih mati dia. Olinya sudah masuk. Mati, panas. Coba kita nyalakan lagi. Nah, pemirsa,
Ini beban-bebannya sudah kita lepas. Ternyata kompresornya masih dia memprotek, masih detek ya mati. Nah, ini artinya memang kompresornya ini sudah rusak. Bisa jadi terjadi kebuntuan dalam piston. Di sini ada pistonnya. Pengalaman kita pernah membuka piston ini, terjadi kebuntuan pengerakan oli-oli. Jadi olinya itu berkerak. Akhirnya dia menutupi pipa yang ada di dalam sini, sehingga tendangannya ini nggak kuat, kompresinya nggak kuat, kompresornya panas, cepat panas, maka dia diprotek oleh overload. Kalau tidak proteksi overload ini, bisa terbakar gulungan di dalam sini. Jadi itulah gunanya overload, dia bisa memprotek sehingga gulungan tidak terbakar. Jadi pemirsa, jalan keluarnya ini kita bongkar, kompresornya kita buka, kita akan perbaiki di dalamnya. Oke, untuk sementara ini, nanti videonya kita akan lanjut. Wassalam.